Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Untuk memulai awal pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua, Mas Isma bisa pimpin doa. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Duduk siap, berdoa dimulai. Untuk hari ini, saya absensi terlebih dahulu. Aprisa Naila, Arsi Zaini, oke, Bahtiara Yubi, Winur Arianti. Ya, luar biasa sekali di kelas ini ada salah satu anak yang berprestasi di cabang olahraga ya. Winur ini saya titip pesan ya, jangan bertinggi hati, tetap rendah hati, tetap rajin berlatih. Ya, mudah-mudahan kedepannya dapat menorehkan prestasi-prestasi yang lain. Kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Biasanya dipimpin oleh Ilna ya. Ilna, dipersilahkan. Baik, untuk mengingat-ingat kembali materi sebelumnya, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Ya Pak. Ya, Mas Ubay. Pertemuan kemarin membahas tentang barisan bilangan dan pola dari barisan bilangan. Oh, barisan bilangan dan pola dari barisan bilangan. Oke, coba ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari barisan dan polanya? Oke, Aan? Contohnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke, polanya gimana dari barisan itu? Setiap bilangan berikutnya ditambah dengan 2. Setiap bilangan berikutnya ditambah dengan 2. Oke, berarti semakin naik dengan bertambah 2. Oke, selanjutnya ada lagi salah satu contohnya? Saya, Pak. Oke, Reva. 2, 4, 8, 16 dan 32 dan seterusnya. Polanya setiap bilangan dikali 2. Dikali 2. Jadi 2, 4, 8 ya. Kalau tadi Aan 2, 4, 6 ditambah 2 kali ini Reva menyebutkan dikali 2. Nah, ini dua barisan dengan pola yang berbeda. Satunya ditambah, satunya dikali. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari pola suatu barisan. Di sini ada pertanyaan. Dapatkah kamu menemukan pola bilangan yang hilang? Oke, ada yang bisa? Nomor 1. Permasalahan yang pertama ada 4, 8, 12. Berapa bilangan selanjutnya? 16, terus? 20. Kenapa kalian bisa menyebutkan 16 dan 20? Bedanya 4. Karena perbedaannya setiap sukunya, setiap bilangannya ditambah 4. Jadi pola untuk barisan yang pertama adalah ditambah 4. Kemudian kalian perhatikan lagi yang kedua. 35, 28, 21. Setelah itu 14. Baik sekali. Jadi polanya gimana? Dikurangi 7. Begitu juga seterusnya. Nah, salah satu atau salah dua dari pola 3 barisan ini ada yang merupakan suatu barisan aritmatika. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Jadi setelah kalian mengingat-ingat kembali tadi barisan dan pola bilangannya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mendefinisikan tentang barisan aritmatika. Ya, jadi yang pertama adalah mendefinisikan barisan aritmatika, kemudian setelah itu kalian menentukan beda dan suku ke N. Ya, benar sekali. Menentukan beda dan suku ke N dari barisan aritmatika. Kemudian yang ketiga, nanti setelah kalian mengetahui apa itu barisan aritmatika,
dapat menentukan beda dan suku ke N-nya, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatik. Oke. Jadi nanti pembelajaran hari ini akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompoknya dibagi berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kalian kerjakan di pertemuan kemarin sebelumnya ya. Jadi dari asesmen itu saya buat atau saya bagikan menjadi beberapa kelompok ya. Jadi pembelajaran hari ini akan berdiskusi secara berkelompok. Nah, ini kelompok yang saya bagi tadi berdasarkan asesmennya. Kalian lihat dulu, kalian cermati, kalian berada di kelompok mana. Nah, nanti dalam pembelajaran berkelompok akan ada penilaian ya. Jadi target penilaian saya pada hari ini adalah penilaian sikap dan keterampilan kalian pada saat berkelompok dan menyajikan hasil dari nanti karya dari hasil pekerjaan LKPD kalian ya. Jadi nanti berkelompok akan saya bagikan LKPD. Setelah itu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian atau yang kalian pahami setelah belajar barisan aritmatika, nanti di akhir akan saya berikan post test. Bawa HP semua? Bawa. Ya, nanti akan saya berikan post test, nanti kalian gunakan HP kalian. Ya, walaupun kalian membawa HP, diminta untuk membawa HP, namun kalian pergunakan HP itu sesuai kesepakatan kelas kita ya. Jadi boleh bawa HP, tapi digunakan sesuai dengan tujuannya. Tujuan untuk membawa HP ke sekolah adalah untuk belajar. Oke, namun sebelum masuk ke permasalahan ini, nanti pada saat berkelompok diusahakan kalian mandiri dan saling bergotong royong. Nah, kok mandiri dan gotong royong, Pak? Kalau mandiri berarti kalian tidak mengandalkan temannya. Kalian juga harus berusaha sendiri, ya. Kalian belajar sendiri. Mana yang belum paham nanti didiskusikan dengan temannya secara bergotong royong. Nah, kemudian kalian juga harus berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan dari LKPD yang nanti saya berikan. Dari tabel menunjukkan bulan Januari seorang peternak domba mendapatkan 5 kg wool dari domba tadi. Kemudian di bulan Februari dapat 10 kg, Maret 15, April 20. Mei berapa? 25. Kenapa kalian bisa mengetahui bahwa hasilnya 25? Karena bedanya ditambah 5. Hasilnya ditambah 5. Jadi setiap nanti bulan berikutnya juga semakin bertambah 5. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari barisan aritmatika ya. Jadi dari barisan aritmatika kalian bukan hanya menentukan itu nanti bilangan-bilangannya saja. Bukan kalian mendapatkan bilangan, kemudian kalian menulis di buku dan menulis di papan tulis. Tapi dari barisan bilangan aritmatika, itu ada kaitannya juga dengan kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya itu penerapan, bagaimana cara kita memprediksi di bulan keberapa mendapatkan kain wol di bulan berikutnya. Ya. Jadi dari barisan aritmatika kita dapat mengetahui apa itu keteraturan dalam hidup. Ya, contohnya ada lagi, misalkan kalian menabung setiap minggu. Nah, jika minggu pertama 5.000, minggu kedua 5.000, jadi jumlahnya akan semakin meningkat tiap minggunya. 5.000, 5.000, 5.000 ya. Jadi yang pertama 5.000, kedua jadi 10.000, ketiga jadi 15 dan seterusnya. Ya, keteraturan itu ya yang akan kalian pelajari pada hari ini. Oke, sebelum itu kalian coba lihat video berikut. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember.
Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika ini. Jika jadi, banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ya, penjual jamu tersebut akan memanen di bulan Desember. Berapakah yang dapat didapatkan dari bulan Desember? Berapa helai daun yang tumbuh di bulan Desember? Tadi bisa diselesaikan menggunakan rumus dari barisan aritmatika. Ya, jadi tadi rumusnya apa? Terusnya saya Pak. Ya, Nur? UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Ya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. B. Itu adalah rumus mencari suku ke N dari suatu barisan Aritmatika. Sehingga pada bulan ke-12 tadi, si penjual jamu dapat menemukan atau memanen sejumlah 35 helai daun. Nah, pada bulan berikutnya akan semakin bertambah. Kemudian berikutnya kita kembali lagi ke masalah si sapi ya. Si sapi. Ya, seekor sapi diperah susunya. Oke. Dari situ tadi membentuk suatu pola dari barisan aritmatika sehingga dapat kalian ketahui jumlah barisannya atau barisan bilangan yang ditentukan yaitu dari 4 8, 12, 16, 20, dan selanjutnya. Dari video tadi, rumus UN-nya adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Yang ditanyakan U2 belum ada. Kalau begitu kita cari dulu B atau bedanya. B kalian kalau dari barisan ini berarti berapa dikurangi berapa? U2 dikurangi U1. Betul sekali. Jadi 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Setelah jadi kalian dapat hitung hasilnya 4 ditambah 20 kali 4 sama dengan 4 ditambah 80. Jadi hasil akhirnya 84. Jadi kesimpulannya apa? Jadi susu yang berperan Iya. 21 hari sebanyak 80. Iya. Selanjutnya dari yang kalian tadi lihat di video, kemudian kalian lihat juga kalian bahas di papan tulis UN. Jadi UN-nya itu apa sebenarnya? Coba. Suku ke N. UN itu suku ke N. Nah, UN itu suku ke N. Jadi menentukan suku ke N. UN rumusnya adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B. B. A-nya itu apa? Suku pertama. Oke, A itu suku pertama. N-nya adalah Banyaknya suku. B-nya adalah beda atau selisih. selisih. Ya. Jadi UN suku ke N, A-nya suku pertama, bedanya B-nya itu beda atau selisih, kemudian N-nya adalah banyaknya suku. Kemudian untuk menentukan B, ini yang menjadi pokok ya, ciri-ciri dari barisan aritmatika adalah selisih dari dua barisan yang berurutan. Ya, berurutan berarti 1, 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6 dan seterusnya. Rumus umumnya adalah UN dikurangi UN min 1. Suku yang kalian pilih dikurangi suku sebelumnya. Oke. Setelah ini berarti kegiatan kalian adalah berdiskusi. Masih ingat kelompoknya tadi? Masih. Oke, setelah saya perintahkan untuk berdiskusi, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Siap berdiskusi? Siap. Kalau begitu silakan sekarang menempatkan diri di kelompoknya masing-masing.
Kelompok 3. Oke, sudah? Sudah. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2? Oke, sudah ada kelompoknya masing-masing. Mas Ubay bisa tolong bantu saya? Ya, jadi kalian nanti saya berikan modul ya atau buku paket. Per kelompok ada 2 buku paket, itu sebagai bahan bacaan kalian ya. Selain dari yang video tadi sudah kalian tonton, kalian juga bisa melihat contoh-contoh dan materi yang lain di buku. Atau kalian bisa buka HP-nya masing-masing, bisa cari dari sumber internet juga bisa. Kalian cari di YouTube banyak ya. Jadi gunakan HP-nya untuk mengerjakan atau untuk membahas tentang barisan aritmatika. Kelompok 1 ini LKPD saya bagikan. Kelompok 2. Oke. Ya, jadi di LKPD tersebut ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Itu masih berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi silakan secara berkelompok kalian diskusikan permasalahan itu, cari penyelesaiannya. Mengerti? Oke, kalau gitu silakan berkelompok, silakan berdiskusi dulu. Ya, untuk mengingat-ingat kembali barisan aritmatika ciri-cirinya apa, biar kita semakin asik dalam berdiskusi, kita coba nyanyi bersama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Naik, naik, semakin naik barisan aritmatika. Turun, turun, semakin turun barisan aritmatika. Naik, Naik, semakin naik barisan aritmatika. Turun, turun, semakin turun barisan aritmatika. Kiri ke kanan semakin naik barisan aritmatika. Kiri ke kanan semakin turun barisan aritmatika. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Mas Ubay, terima kasih kepada Mbak Adel ya. Suaranya sangat merdu sekali ya. Oke, selanjutnya silakan untuk berdiskusi lagi. Oke, lagi bahas permasalahan pertama ya. 90. Bisa? Oke, coba A-nya berapa? Untuk permasalahan pertama. A-nya 4. A-nya 4, yakin. Ayo. A itu suku pertama ya. Coba. Berarti setelah dapat suku pertama kalian menemukan B. B itu apa tadi? Beda atau selisih ya? Ya, ada yang ngomongnya selisih, ada yang beda, itu sama aja ya. Selisihnya dapatnya berapa? Kita ngerti tiganya. 4. Nah, setelah dapat A 20 sama selisihnya 4, baru kalian cari suku ke berapa soalnya tadi? Suku ke-8. Oke, suku ke-8 kalian caranya masih sama dengan yang di depan tadi yang sebelum kita bahas ya. Oke, silakan diselesaikan. Oke, sama-sama. Kita Rupanya ini kerjasamanya antar kelompok ya, lintas kelompok. Bagus sekali, bagus nggak apa-apa. Oke, untuk kelompok ini ada yang bisa saya bantu? Ada bisa. Nomor, ya rumusnya tetap sama. Kita berpatokan tetap sama UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Ya. Dari materi. Yang ditanyakan, iya, yang kedua itu yang ditanyakan malah N-nya ya. Jadi kalau tadi UN-nya, sekarang N-nya bagaimana? Coba kalian cari. Bagaimana sih harus mencari N-nya? Kalian cari. Coba ya. Kelompok ini gimana? udah Pak. Udah. Sudah. Oke, tadi kelompok sebelah masih nyari N, belum. Ini udah ketemu. Sudah Pak. Ini baru aja ketemu Pak. Oke, pintar. Pantesan tadi nanya-nanya. Nah, kembali lagi ke kelompok Mas Ubay yang kreatif. Oke, Mas Ubay. Rupanya tadi Mas Ubay lihat video tentang apa? Itu tentang cara menjawabnya, Pak. Cara menjawab permasalahan keberapa? Kedua. Oh, berarti rata-rata
Ya, kebingungan di soal kedua. Iya, nolnya banyak. Terus yang dicari juga nggak sesuai dengan contoh yang awal tadi. Ya, jadi bagaimana cara kalian untuk bisa menyelesaikan? Ya, tadi bisa bagus melalui video ya. Ini benar coba. Oh, ini benar nih. Ini harus cara menentuin beda. Oh ya, ini untuk beda. Ini kan kalau di sini belum ada nih bedanya. Ya, tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, uraikan dulu tiap sukunya. Ya, nanti ketemu dua persamaan. Dua persamaan itu digunakan untuk mencari A sama B-nya. Bedanya nanti ketemunya dari situ. Ya, kalau tadi gampang sekali pakai dua suku dikurangi. Tapi nanti kalau yang ke sini ketiga itu nggak boleh pakai U2 kurang 1 karena nggak ada, memang nggak ada. Ya, jadi harus dicari terlebih dahulu lewat dua persamaan. Oke, lagi kalau misalkan lupa bisa lihat di video. Coba Mas Juna buka HP-nya, lihat videonya Mas. Dua variabel Dua. Ini kan dua, cuma ada dua variabel A sama B. Jadi pakai persamaan linear dua variabel. Ya, nanti caranya seperti itu. Oke, tiga permasalahan udah siap semua? Oke, jadi setelah ini sambil menunggu kelompok yang lain, kalian bisa buka-buka referensi yang lain. Buku paketnya di situ ada banyak soal, dicoba-coba lagi ya sambil menunggu yang lain. Sama menentukan ini, siapa nanti perwakilan yang mau maju. Ya, jadi kelompok nanti secara acak saya pilih harus maju, berarti sudah siap yang mau maju siapa. Tidak saling tunjuk-tunjuk lagi. Oke, jadi rumus-rumusnya tadi udah paham semua ya Nok ya? UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Jadi tetap intinya itu dari situ semua ya. Oke. Kalau gitu setelah ini ada sesi presentasi ya. Silakan untuk sesi presentasi kalian kembali ke posisi awal biar nanti fokus ke arah depan melihat yang presentasi. Oke, kembali ke posisi awal. Oke, konsentrasi siap? Oke, biar lebih seru kita pakai musik. Tuh, ada yang duduk, salah tuh. Masih. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rapi Inatul Maula dan teman saya Rizky Karihania Putri. di sini kami akan mempresentasikan permasalahan bilangan aritmatika yang kelompok kami sudah kerjakan. Mungkin Mbak Jenika bisa menulis terlebih dahulu. Oke, dari permasalahan pertama diketahui suku pertama itu U1 sama dengan 20, suku kedua U2 sama dengan 24, suku ketiga U3 sama dengan 28. Kemudian kita buat dalam barisan bilangan seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-8. Jadi untuk mencari suku ke-8 kita harus menentukan suku pertama atau A. Mencari suku ke-8 seperti ini. U8 sama dengan 20 ditambah 8 dikurangi 1 dikali 4. Kemudian 20 tambah 7 dikali 4. Kemudian 20 tambah 28 hasilnya 48. Jadi banyaknya cabang pada tingkatan ke-8 adalah 48 cabang. Pertama. Oke, Mas Fulvian. Oke, silakan Mas. Kalau saya mencari B menggunakan suku ketiga dikurangi suku kedua, apakah boleh? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dika yang sudah berkenan bertanya kepada saya. Izin menjawab, boleh banget. Pada dasarnya beda dapat dicari dengan suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Jadi kalau suku ketiga otomatis dikuranginya dengan suku kedua, tapi nggak boleh loncat. Kemudian selanjutnya ada satu presentasi lagi. Maka nama saya Delvira Dita Meka dan ini rekan saya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan ketiga. Ini 30 sama dengan A plus 3B. Lalu persamaan pertama jadinya adalah A plus 3B sama dengan 30. Lalu kita cari persamaan yang kedua. U10 sama dengan A plus 10 min 1 dikali B5. Lalu kita substitusi B5 ke persamaan 1. Persamaan satunya kita masukkan yaitu A plus 3B sama dengan 30.
A plus 3B dikali 5 karena B-nya sudah diketahui 5 sama dengan 30. A plus 15 karena 3 dikali 5 sama dengan 15 sama dengan 30. A sama dengan 30 dikurangi 15 karena ini 15-nya pindah luas. 30 kurang 15 itu sama dengan 15. Jadi A-nya adalah 15. Saya izin bertanya, Mbak Adel, apakah boleh yang dieliminasi itu B terlebih dahulu? Terima kasih Arsya atas pertanyaannya. Jawabannya tentu saja boleh. Karena yang terpenting dalam melakukan eliminasi adalah salah satu variabelnya itu memiliki konstanta yang sama. Tuh ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya berikan penguatan untuk permasalahan yang ketiga ini. Kalau sebelumnya di permasalahan-permasalahan sebelumnya mulai dari materi awal sampai dengan tadi yang presentasi sebelumnya, yang kita ketahui itu dua suku dan suku selanjutnya secara berurutan. Barisan bilangannya sudah kita ketahui. Bagus sekali tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Adel atau Delvira, bahwa kalian uraikan dua suku tersebut ke dalam tadi rumus UN-nya. Jadi diketahui dari suku keempat kalian dapat satu persamaan. Kemudian dari suku ke-10 kalian dapat persamaan yang kedua. Ingat, kalau persamaan linier dengan dua variabel, sistem persamaan linier dua variabel, cara menyelesaikannya ada metode eliminasi dan substitusi. Oke, perhatikan ke layar. Joinmyquiz.com ya. Loginnya dengan kode 945571. Saja silakan kalian bisa selesaikan. Oke, udah mulai ada yang login tuh. 4 partisipan. Oke, yang lainnya diusahakan segera login. Soalnya nanti akan muncul, kalian oret-oret kerjakan. Gimana Mas Juna? Bisa? Oke, udah semua ya? Oke, terima kasih. Kita bisa lihat di sini ya, dari soal yang ada di situ kebanyakan nih. Ini yang tandanya biru berarti benar semua ya. Berarti tingkat pemahaman kalian sangat bagus ya. Barisan aritmatika berarti mudah? Ya, sangat mudah karena pada dasarnya matematika itu mudah. Pemahaman hari ini kurang lebih sudah sangat bagus. Kalian sudah memahami materi untuk mencari suku ke N tentang barisan aritmatika. Oke. Jadi apa yang kalian dapatkan di hari ini? Ilmu yang bermanfaat. 1, kebersamaan. 2, ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Oke, coba untuk merefleksi kegiatan hari ini saya pengen tanya, barisan aritmatika itu barisan yang seperti apa? Oke, Mbak Adel? Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang terdiri dari dua suku yang berurutan, terdapat beda dan sisi yang sama. Oke, ya, jadi barisan aritmatika tadi adalah suatu susunan bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu dan polanya itu memiliki beda atau selisih yang tetap atau sama di antara dua suku yang saling berurutan. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya itu tentang barisan geometri. Ya, jadi nanti kalian bisa pelajari lebih dulu sehingga untuk pertemuan selanjutnya kalian sudah sedikit paham tentang apa itu barisan geometri. Oke, untuk di akhir pembelajaran kali ini agar semua yang kita laksanakan di hari ini dapat terserap dengan baik di otak kalian. Untuk mengakhiri, silakan ketua seperti biasa tugasnya memimpin doa. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Isma. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Duduk siap, berdoa, dimulai. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gambar